Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Eri Zuliarso, pengampu mata kuliah Data Analytics for Business. Kami dari kelas A2 DLC, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang, akan mempresentasikan hasil analisis Kaggle Data Home Loan Approval Prediction untuk memenuhi ujian tengah semester yang terdiri dari Saya Titrisari dengan NIM 2005520085. Saya Sekara Ayu Prameswari dengan NIM 2005525125. Saya Ika Febriani Nisak dengan NIM 2105526013. Saya Hairunisa Salsabila Azhari dengan NIM 2105526017. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang Home Loan Approval atau prediksi pinjaman rumah menggunakan KPR. Pinjaman KPR atau kredit kepemilikan rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan untuk membeli atau memperbaiki rumah. Namun, sebenarnya KPR adalah nama produk kredit perumahan yang pertama kali dikembangkan oleh sebuah bank yang bernama Bank Tabungan Negara atau BTN sejak 10 Desember 1976. Dan dengan adanya KPR, masyarakat tidak harus menyediakan dana sejumlah harga rumah. Namun cukup menyediakan dana sebesar uang muka saja dan sisanya dapat diangsur setiap bulan selama jangka waktu KPR. KPR di Indonesia memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada KPR subsidi yang merupakan suatu kredit untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah guna memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu KPR non-subsidi merupakan suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Pernyataan masalah. Yang sering terjadi dalam KPR ada beberapa bunga bank yang terlalu tinggi sehingga para peminjam sedikit kesusahan untuk membayar. Lalu jika KPR menunggak akan terkena denda yang akan dihitung per hari. Semakin lama menunggak cicilan, tentunya biaya keterlambatan yang harus dibayar akan semakin besar. Bahkan pihak bank bisa menyita rumah KPR. Jika sudah terjadi peringatan dari bank dan belum mampu melunasi, jangan ragu untuk menjual rumah KPR ke pihak lain daripada membiarkan bank menyita rumah. Anda dapat melihatnya dari sini. Daftar tersebut sudah terdapat data yang dianalisa tentang KPR atau kredit kepemilikan rumah. Berikut adalah hasil dari Kaggle yang menggunakan input data file Home Loan Approval yang terdiri dari beberapa variabel berikut. Variabel yang pertama terdiri dari loan ID atau unique loan ID, lalu yang kedua gender, pria atau wanita, lalu yang ketiga menikah atau pemohon menikah, lalu yang keempat ada tanggungan atau jumlah tanggungan, lalu berikutnya pendidikan, pemohon pendidikan atau sarjana atau S1, lalu berikutnya wira swasta atau pendapatan pemohon, lalu yang berikutnya co-applicant income, yaitu pemohon income, loan amount, atau jumlah pinjaman dalam ribuan dolar. Lalu yang berikutnya terdapat loan amount term, yaitu jangka waktu pinjaman dalam beberapa bulan. Lalu yang berikutnya terdapat kredit history atau riwayat kredit memenuhi pedoman yes or no. Lalu yang berikutnya property area, yaitu urban atau semi-urban atau rural. Lalu yang berikutnya terdapat loan status, yaitu pinjaman disetujui berikut menggunakan impor perpustakaan yang relevan, yaitu import Pandas ASPD, lalu import Nampi ASNP, lalu berikutnya import matplotlib.pplot ASPLT, lalu import Seaborn ASNS. Berikut adalah contohnya. Lalu yang berikutnya juga terdapat contoh. Selanjutnya terdapat analisis data eksplorasi menggunakan Seaborn untuk memeriksa distribusi variabel numerik, pendapatan pemohon, dan kolom jumlah pinjaman. Terdapat kode sebagai berikut dan tabel yang sudah tertera pada Kaggle. Selanjutnya, code sns.hisplot x loan amount data dfkde true menggunakan fungsi dropma karena kolom penghasilan pemohon memiliki nilai yang hilang. Selanjutnya, datanya sebagai berikut. Orang dengan
Pendapatan yang lebih baik cenderung memiliki kesempatan untuk mengajukan lebih banyak pinjaman. Kita dapat memeriksanya dengan memplot pendapatan terhadap jumlah pinjaman sebagai berikut. Selanjutnya, pemrosesan data awal berurusan dengan nilai yang hilang. Pemeriksaan menggunakan fungsi is0 dengan kode df.is0 kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup yang menghasilkan data sebagai berikut. Untuk nilai numerik, solusi yang baik adalah mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata. Untuk kategorikal, kita bisa mengisinya dengan mode. Kodenya yaitu sebagai berikut, dan menghasilkan data sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menangani dan memperbaiki outlier. Outlier adalah titik data dalam kumpulan data yang jauh dari semua pengamatan lainnya. Titik data yang berada di luar distribusi keseluruhan kumpulan data. Untuk menangani outlier, kami menggunakan transformasi log untuk meniadakan efeknya atau menghapusnya secara permanen. Banyak penulis menyarankan cara terbaik untuk menangani outlier adalah dengan tidak menghapusnya dari kumpulan data Anda. Contohnya sebagai berikut. Setelah memplotkan kolom total income log, data kami muncul sebagai distribusi normal. Dengan kode sns.hisplot, data df(x) loan amount KDE sama dengan true, dan menghasilkan analisanya sebagai berikut. Selanjutnya, pemodelan dengan menggunakan sklearn. Semua data memerlukan untuk diubah menjadi numerik atau angka. Dilakukan dengan menggunakan label encoder. Kodenya seperti yang tertera di Kaggle ini. Selanjutnya, dengan kodenya sebagai df.dtypes yang menghasilkannya sebagai berikut. Setelah itu akan membuat fungsi untuk model, menyesuaikannya, dan mengukur tingkat akurasi. Dalam penyelesaian ini menggunakan model KNN atau K-nearest neighbor. Untuk selanjutnya terdapat K-nearest neighbors atau KNN merupakan algoritma machine learning dan termasuk pada supervised learning. KNN umumnya digunakan untuk pemodelan klasifikasi namun dapat digunakan untuk pemodelan regresi. Di bawah ini adalah contoh tabelnya. Selanjutnya ada evaluated mode dan prediction mode. Nah, selanjutnya kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan dari data analisis eksplorasi dapat disimpulkan bahwa masing-masing fitur saling berhubungan dan berpengaruh dengan target. Selain itu, dapat dilihat model KNN menghasilkan tingkat akurasi sebesar 62%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.